Yusmika. Pagi, Sa. Boleh kenalan dulu nih, Iya, nama kita lengkapnya. kenalan dulu kali ya. Oke, Dengan tak kenal tak sayang ya. iya, Iya. harus kenalan dulu biar sayang. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggal ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast PWIB. Pembelajaran terpadu with kelompok B. Di sini saya Keisha Vaneda Zaira Sofa, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar yang akan menjadi host pada episode kali ini. Untuk terus mengetahui apa yang akan terjadi, pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya di YouTube kami. Pembelajaran terpadu. Oke, saya harap audiens dapat menikmati episode podcast kali ini ya. Di episode kali ini, saya ditemani oleh Kak Salsa, yang juga merupakan mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini yaitu mengenai model pembelajaran terpisah atau fragmen. Terima kasih ya Kak Salsa udah mau bergabung dengan saya dalam podcast kali ini. Sama-sama Kak Keisha, saya juga bahagia karena bisa berkesempatan untuk sharing bersama dengan Kak Keisha di episode podcast kali ini. Nah, sebelum lanjut ke topik yang selanjutnya nih Kak ya, saya mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Salsa. Gimana sih kabar Kak Salsa hari ini? Alhamdulillah tentunya saya baik-baik saja ya Kak, karena sudah hadir di sini menemani Kak Keisha untuk melakukan podcast bersama. Kalau kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kak? Tentunya pasti Kak Keisha paham ya, karena kita sama-sama seorang mahasiswi. Jadi kesibukan saya tidak jauh-jauh dari mengerjakan tugas. Oh, Dan begitu kan Kak Keisha? bener banget ya Kak saya. Gimana sih tugasnya kali ini? Banyak Eh, banget apa? Full ya Kak ya, dikejar deadline ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap enjoy untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya Kak. Nikmati ya Kak ya. Karena kita harus susah-susah terlebih dahulu. Senangnya kemudian. Oke, bener banget. Nah, kebetulan nih ya Kak ya. eh di podcast kali ini tuh eh pernah nggak sih Kakak apa itu ikut podcast atau lihat-lihat di YouTube atau dengerin di Spotify gitu Kak? Eh, Kebetulan ini adalah pertama kali pengalaman saya hadir di podcast karena sebelumnya saya hanya mendengarkan lewat aplikasi Spotify ya Kak ya. Kak ya? Rintik Seduh Kak. Oh, Benar sekali. kalau di YouTube apa yang biasanya? Apa ya Kak, jarang sih di YouTube, lebih sering di Spotify. Oh gitu ya. Yang galau-galau lah Kak. Jadi mohon maaf ya jika banyak kekurangan di podcast ini nantinya. Apakah nanti kita akan sharing bersama para audiens yang ada di sini? Oke. Oke, nggak kerasa nih ya Kak ya, tadi saya udah tanya-tanya tentang kasus besar, lalu kesibukannya apa. Oke, lanjut ke topik yang udah kita kerjakan ya Kak ya. Apa nih Kak topiknya? Kayaknya seru banget nih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran terpisah atau yang biasa disebut dengan fragmen. Sebelum sebelum masuk ke inti pembahasan ya Kak ya, alangkah baiknya kalau sebelum ini eh, membahas dulu apa sih pembelajaran terpadu itu. Oke. Jadi Boleh nggak dikasih tahu ke saya dan juga teman-teman semua apa sih
pembelajaran terpadu itu. Karena kan sebelum kita bahas lebih dalam nih, kita perlu tahu poin-poinnya. Ya, jadi pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran, Kak. Mungkin dari Kak Salsa ada yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Jadi tujuan dari melibatkan beberapa mata pelajaran di dalam pembelajaran terpadu adalah untuk memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Gitu, Kak. Dalam pembelajaran terpadu ini akan membuat beberapa modul pembelajaran ya, Kak, yang diciptakan oleh teknologi, yaitu pembelajaran keterkaitan, lalu satu rangkaian, kumpulan, dan terbagi, dan lain-lain. Nah, banyak sekali nih ya, Kak. Tapi kayaknya kita nggak mungkin nih bahas semuanya ya dalam satu episode ya kan. Iya, di model pembelajaran yang diciptakan oleh Sagati ini kurang lebih ada 10 model pembelajaran, Kak. Jadi kita akan membahas salah satu model pembelajaran. Ya, yang akan kita bahas adalah model pembelajaran. Oke, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya ya, Kak. Sesi yang ditunggu-tunggu nih ya kan, Kak. Oke, kembali lagi sama saya Keisha dan Kak Salsa. Di sini saya akan bertanya mengenai model pembelajaran kita sama Kak Salsa. Yang pertanyaan pertama ya, menurut pendapat Kak Salsa, apa sih pengertian dari model pembelajaran kita? Jadi model pembelajaran terpisah itu merupakan salah satu model pembelajaran yang diciptakan oleh Fogarty pada tahun 1991. Nah, definisi dari model pembelajaran terpisah sendiri yakni merupakan disiplin ilmu yang diajarkan secara terpisah tanpa menghubungkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Berarti contohnya itu bisa dalam bidang akademik utama ya, Kak ya? Ya, Kayak matematika, sains, seni bahasa, lalu ilmu sosial juga ya, ya, Kak? kurang lebih seperti itu ya, Kak. Lalu menurut Kak Salsa nih, dalam model pembelajaran terpisah itu karakteristiknya apa sih? Jadi karakteristik yang pertama yaitu setiap mata pelajaran disampaikan secara terpisah. Artinya mata pelajaran yang disampaikan oleh guru dan yang dipelajari oleh siswa itu tidak ada keterkaitan konsep antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu adanya keterkaitan konsep yang sistematis dan logis. Artinya bidang ilmu yang disampaikan itu harus secara runtun dan saling berkesinambungan. Selanjutnya karakteristik yang terakhir yaitu materi yang diajarkan berpusat pada konten atau isi. Artinya di sini guru dan siswa itu akan hanya fokus terhadap materi yang disampaikan, si materi yang disampaikan di dalam suatu mata pelajaran. Berarti dalam model pembelajaran terpisah ini pasti memiliki langkah-langkah ya, Iya, benar sekali. Pembelajaran Kak ya. Jadi selain karakteristik, tentu ada langkah-langkah di dalam model pelajaran terpisah. Mungkin Kak Keisha nih bisa sharing apa aja sih langkah-langkah yang ada di dalam model pembelajaran terpisah. Kalau yang saya ketahui ya Kak ya, ada 5 langkah dalam model pembelajaran terpisah. Yang pertama nih, pembedah kurikulum. Lalu yang kedua, kita menentukan mata pelajaran. Yang ketiga, membuat daftar topik. Lalu membuat skala prioritas. Dan yang terakhir, mendiskusikan penyusunan topik. Oke, jadi ini langkah-langkah yang perlu kita semua ingat ya, Kak ya. Ya, harus diingat. Harus diingat. Dalam penerapan model pembelajaran ini, Kak Salsa ada nggak sih manfaat yang terkandung di dalamnya? Oh, tentunya ada dong, Kak. Jadi, salah satu manfaat dari model pembelajaran terpisah adalah untuk menjaga keaslian dan kemurnian suatu mata pelajaran agar tidak tercampur ya dengan mata pelajaran yang lainnya. Oh,
Jadi model ini itu menyiapkan seorang guru yang betul-betul ahli ya dalam bidangnya ya. Iya, jadi gurunya harus benar-benar memahami materi secara luas dan juga mendalam. Oke, kan kita udah sharing tentang karakteristik, model pembelajarannya, kebutuhan manfaatnya. Ini tekniknya nih, ada nggak alasan kenapa sih kita mencari model pembelajaran? Ya, tapi kenapa kita perlu menerapkan model pembelajaran bahasa ini? Karena di dalam model pembelajaran bahasa ini memiliki kelebihan. Nah, Ini Kak, kelebihannya. Penasaran banget nih. kalau saya baca artikel ya, ada kelebihan itu guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan beban keahliannya. Lalu materi pelajaran merupakan bentuk murni dari setiap guru. Lalu menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Berarti nggak bisa dicampur-campur gitu ya Kak? Ya, Harus sendiri. ya terpisah. Gitu. Ada kaitannya satu mata pelajaran dengan yang lain. Oke, karena kan tadi udah menyebutkan kelebihan nih Kak Keisha. Ya, Pasti setiap ada kelebihan tentu ada kekurangan juga kan Kak. Boleh nggak di-sharing juga tentang kekurangan dari model pembelajaran terpisah ini? untuk kekurangannya ya, yang pertama itu siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara satu macam bidang ilmu yang berbeda. Lalu model ini tuh menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep, perilaku, dan konsep yang dikuasai oleh siswa. Lalu tidak efisien waktu karena pembelajaran ini disajikan secara bergantian. Berarti menghabiskan waktu gitu ya Kak? Harus Bisa memakan waktu yang banyak, tapi nggak bukan nggak berkesinambungan. oke. Sendiri. Yang akhir harus diintroduksi. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya and Q&A. Jadi kita akan bertanya kepada audiens atau audiens yang bertanya kepada kita. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan nih buat teman-teman yang masih apa ya, istilahnya penasaran sama apa itu pembelajaran terpisah, boleh banget nih kasih pertanyaan ke kita. Wah, itu udah ada yang angkat tangan ya Kak ya. Sepertinya ingin ada sesuatu yang mungkin ditanyakan. Masih penasaran sama topik yang udah kita bahas. Siapa dulu nih Kak yang kita pilih sebagai penanya pertama? Eh, ada Kak Ismika sama Kak Titil ya. Kita pilih Kak Ismika. Oke, boleh. Untuk Kak Ismika mau bertanya ke siapa? Ke saya atau Kak Salsan? Terima kasih Kak sama saya. Aku mau tanya sama Kak Isa tentang pembelajaran. Siapa dulu nggak sih? Kenalan dulu dong Kak kita sebelum Kak Yusnika tanya-tanya nih ke kita. Kita perlu kenalan dulu ya kan. Halo, selamat pagi Kak Yusnika. Pagi, Kak Isa. Boleh kenalan dulu nih Iya, namanya, nama kita kenalan lengkapnya. dulu kali ya. Oke, Dan tak kenal tak sayang ya. iya, harus kenalan dulu biar sayang. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggal ya Kak. Baik, oke. Kenalin aku Yusmika Rossi.
bisa dipanggil. Ayo sapa dulu Eh, dong. Halo Kak Yusmika. Halo. Ini langsungnya aja ya, Kak? Kita dulu mungkin ya. Kak Yusmika sekarang sedang di mana? Terus eh sukanya apa mungkin ya Kak ya? Bisa curhat sama kita dikit lah. Oke, oke. Ini aku sedang di rumah sih sebenarnya. Emang mau Sedang di jalan-jalan rumah. dulu ya? Iya, oke. Mungkin sekarang kali ya Kak ya. Ya, mau tanya ke siapa nih? Ke aku atau Kak Kak? Kaisha aja deh. Ke deh, Kak. Jadi, Mohon aku maaf, mau tanya. tanya kepada siapa Kak Yusmika? Tanya ke Kak Kais. Oke, Kak Iya, Kaisha. ya, silakan, silakan. Silakan. Oke. Jadi, aku mau tanya. Model pembelajaran content itu cocok diterapkan di kelas apa ya, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Ismika ya. Ini mau dijawab langsung apa gimana Kak? Kita tampung dulu kali ya Kak. Kita tampung. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Yusmika atau sudah cukup itu? Ya, Kak, udah cukup, Kak. Oh, sudah jawab. Oke, Selanjutnya nih, boleh Kak Sisi Kak Sisilia. perkenalan dulu Kak Sisi. Ya, karena katanya Pak Oci kalau tak kenal Maka tak tak saya. sayang. Jadi kenalan dulu biar kita bisa sayang-sayangan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sisilia Wijaya Permana, biasa di Sisilia. Halo Kak Sisil, selamat pagi. Pagi di mana nih Kak? Lagi kamar nih Kak. Oh, nggak rebahan kan Kak? Kak. Jangan rebahan ya Kak. Oke, boleh langsung disampaikan pertanyaannya untuk siapa? Untuk Kak Rosa, Terima di kasih. sini akan tanya tentang pembelajaran terpisah. Apa kemampuan peserta didik yang dilakukan guru melalui model pembelajaran terpisah? Terima kasih. Baik, terima kasih eh, atas pertanyaannya. Kami akan mengulang pertanyaan dari Kak Yusmika dan juga Kak Sisilia. Oke, pertanyaan dari Kak Ismika ini, model pembelajaran fragment ini cocok diterapkan di jenjang apa? Langsung saya jawab ya. Oke, langsung jawab Kak Yusmika. Dengarkan baik-baik ya. Oke, jadi menurut Fogarty, model fragmented ini sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran. Misalnya diterapkan pada tingkat universitas ataupun sekolah menengah atas, yang proses pembelajarannya ini terdapat penjurusan atau pemisahan pada mata pelajaran. Bagaimana, Kak Ismika? Apakah bisa dipahami jawabannya? Makasih ya, Kak Salva. Iya, Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Sisilia, yaitu apa kemampuan peserta didik yang diharapkan guru melalui model pembelajaran terpisah atau fragmen. Jadi, melalui model pembelajaran terpisah atau fragmen, diharapkan peserta didik itu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menilai, dan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna. Selain itu juga bisa mendapatkan perspektif proses dan produk yang sudah ditentukan. Bagaimana Kak Sisilia? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, ya, Tasya. Terima kasih ya saya ucapkan pada Kak Salsa dan teman-teman. Selanjutnya, kita udah sampai nih di penghujung acara. Wah, nggak terasa nih ya, Kak ya. Dari apa yang telah kita bahas tadi,
saya menyimpulkan bahwa model fragment ini merupakan salah satu bagian dari model-model pembelajaran terpadu yang diciptakan oleh Fogarty pada tahun 1991. Salah satu kelebihannya bagi guru yaitu dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan kekurangannya yaitu siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara berbagai bidang ilmu lainnya. Nah, selain itu perlu diingat juga ya Mbak, menurut Fogarty, pembelajaran terpisah ini cocok untuk diterapkan di tingkat universitas maupun sekolah menengah atas karena di dalam proses pembelajarannya itu terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Oke, terus diingat nih lagi bahwa setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan juga ya Kak, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Ya, nggak terasa ya saya bincang-bincang kali ini, sharing kita kali ini udah lumayan lama ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Astasa yang mau menemani saya pada podcast kali ini. Dan teman-teman juga saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kembali kepada Kak Taisha dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi di podcast episode eksklusif ya Kak ya pertama nih ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali sudah diizinkan sharing-sharing dan bertukar informasi. Sebenarnya masih banyak lagi model-model pembelajaran terpadu yang diciptakan oleh Fogarty. Nah, tenang aja nih, teman-teman. Nanti pembelajaran selanjutnya, model-model pembelajaran selanjutnya ini akan dibahas pada episode podcast selanjutnya. Jadi, nantikan episode-episode terbaru dari podcast PWD Pembelajaran Terpadu with Kelompok D. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune ya Kak ya. Channel YouTube-nya kita nih ya untuk mengetahui perkembangan terus informasi-informasi mengenai model-model pembelajaran. Oke. Kita selesai ya. Sebelum saya mengakhiri podcast kali ini, saya mau pantun dulu nih. Oke. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asi. Cakep. Cukup sekian podcast pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih. See you on the next episode. Bye.